Bagaimana untuk memperoleh mencapai derajat di sisi Allah, ketakwaan kita. Inilah yang akan kita pelajari. Ya. Nah, terus kita lanjut ya. I'lam, ketahuilah, di depan sekali ya. Yang punya kitab nanti tolong di itu ya. Nanti kita berikan kitab aja ya. Jadi kita biar enak. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya kitab Tanbihul Ghafilin ini banyak manfaatnya bagi orang yang awam. Artinya nggak tahu nih. Kita selama ini kan ibadah ngikutin orang tua. Sujud ya sujud aja, bacaan yang belum benar kita nggak tahu. Ya. Bagaimana masbuk? Nggak tahu masbuk. Ketinggalan juga kan kita nggak tahu. Batasnya orang ketinggalan masbuk itu di mana sih? Kan gitu. Nah itu perlu dijelaskan. Ya. Seperti kalau kita sholat ketinggalan, baru masuk, terus imam lagi ruku, bangun dari ruku, kita baru masuk, kurang tuh rakaatnya. Paham ya? Jadi kalau imam udah bangun dari ruku, kita baru datang, berarti kita tambah tuh rakaat kita. Kecuali kalau masih dapatkan imam dalam keadaan ruku. Kalau imam udah bangun dari ruku, kita baru datang, berarti kita tambah. Itu namanya masbuk. Itu fikih yang menerangkan. Ntar di sini ada. Ya, kita belajar dikit-dikit aja, Pak. Nih kitab nih ulama-ulama besar nih kayak Maulana Kamal Yusuf pakai kitabnya ini, ulama besar. Nah, saya juga dapat nih dari orang tua kalau ngajar kitab yang ini aja dah. Yang gampang dicerna dan mudah orang terima. Ya nggak menyusahkan, nggak menyulitkan. Ya. Ya kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa Pak. Ya, saya lebih senang kalau ngajar biar sedikit banyak pertanyaan, itu yang hidup. Ya Pak Ji ya. Daripada kita bengong dengerin aja, jangan. Kalau ada yang nggak ada ganjalan dalam hati kita, pengen nanya ini nih silakan. Kalau masih saya bisa jawab sekarang, saya jawab. Kalau nggak minggu depan. Kan gampang aja ya. Ya lanjut ya. Nah, ini ilmu yang sangat penting ya. Nah, kemudian ya di dalamnya itu ada 12 bab. Di dalam ini ada 12 bab. Semuanya sangat ajaib, istimewa pula bab yang ini pada menyatakan tentang hari kiamat. Nah, ini dia nih. Ini udah terjadi nih, Pak. Kita kan selama ini longsor, bencana, tsunami, anggapnya kan itu musibah kecil, itu teguran. Tadi saya khotib di masjid Al-Ikhlas kan 5. Ya. Tanda-tandanya min asratis sa'ah. Ya. Tanda-tandanya kiamat itu 5. Yang pertama ya, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu? Apa ditarikin ilmu dari orang atau enggak? Ulamanya dicabut atau meninggal. Ini baru dengar lagi ulama besar kita baru meninggal nih. Habib Ali. Ya. Baru kemarin sehat Jaber baru meninggal. Nyusul lagi ulama kita sekarang. Ini ulama dan tinggal beberapa aja nih, ibaratnya tali bumi udah pada putus. Nah kalau tali bumi putus kita ngambang kita, nggak ada pegangan udah goyang. Ini yang kita khawatirkan zaman sekarang nih, ya. Nah ini mengingatkan pada hari kiamat. Adapun bermula kitab yang kedua yaitu dinamakan ya atas yaitu Al-Muttaqin. Ini kita tasawufnya nanti ada Al-Muttaqin setelahnya ini. Ya, apa itu Al-Muttaqin? Ya orang-orang yang bertakwa. Kalau kita udah mencapai ilmu ini yang 12 bab, insya Allah kita pelajari tasawufnya, jadi dah ibadah kita tenang. Ya ini ilmu dasar. Ya. Nah kemudian ya, banyak manfaatnya lagi akan segala orang yang alim adalah di dalamnya 5 bab semuanya. Ini orang alim bagaimana sih? Orang banyak ngaku orang alim, tapi yang alim yang bagaimana? Nanti dijelaskan di sini ada. Ya.
Kemudian ada lagi ya, satu kitab itu di dalam ilmu tasawuf itu nanti dijelaskan tentang bagaimana sih mencapai derajat di sisi Allah. Kita lihat Ashabul Kahfi itu yang hidup berapa tahun? 309 tahun. Bangun udah berubah tuh dunia. Dikira baru sekejap doang tuh tidur. Nah itulah kok bisa begitu. Nah ulama-ulama kita banyak mengarang kitab. Begitu banyaknya kitab, tapi cepet banget ngarangnya. Imam Syafi'i kalau kita bilang itu di dalam perut ibunya waktu masih bayi itu 4 tahun. Dalam perut 4 tahun dari sekolah TK. Ya, itu Imam Syafi'i di dalam perut ibunya 4 tahun. Lah kalau kita 9 bulan belum waktunya, pengen buru-buru aja diapain? Sesar. Nah Imam Syafi'i 4 tahun. Jadi keluar-keluar udah gigi dong. Tetap masih bayi. Oh. Tetap masih bayi. Inilah kesabaran manusia yang sedang diuji. Ya, dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Kenapa? Ya karena belum waktunya. Ganti. Ya. Capetin. Itu ya. Nah, ini kitab jadi 12 bab, ada yang 5 bab itu tadi masalah membicarakan masalah alam dunia kita ini. Dan sekarang kita buka dah ya pembahasan ini kitab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai mukhtasar ini kitab dengan nama Allah yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini. Ya, lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini kalau kita nanti di negeri akhirat, pilihan cuma 2 doang. 1 surga, 2 tuh. Kamu pilih yang mana? Mohon surga. Enak katanya surga. Gimana sih surga? Al jannatu ma la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang namanya surga ya, belum pernah kita dengar dengan telinga, belum pernah kita lihat dengan mata, dan belum terlintas dalam hati kita. Itulah yang namanya surga. Bagaimana caranya ya? Ada tuh surga taman mini. Itu surga dunia kecil-kecilan itu. Surga yang sebenarnya Masya Allah nggak bisa kita bayangkan dah. Ya. Nabi Daud enak banget udah. Minta dimatiin, udah mati. Udah di dalam kubur ngapain? Siksaannya berat banget. Ya Robi balikin lagi saya kayak dunia lagi, pengen hidup lagi. Balikin lagi. Kenapa? Ngerasain. Ini kita kan udah ngerasain ya. Udah ngerasain belum? Masuk dalam kubur. Belum. Ya. Ya. Pak, dalam kubur itu serem banget, Pak. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu di dalam kuburan itu kalau kita lihat memang nggak ada apa-apaan, Pak. Kalau nggak percaya coba dah. Ya kalau pengen percaya kan nyoba boleh. Itu kalau di dalam kubur katanya di dalam kitab I'anatul Talibin itu katanya Masya Allah banyak banget binatang itu. Ularnya, macannya, semuanya itu ada kumpul di dalam kubur. Makanya kubur itu bisa menjadi taman daripada taman surga dan juga bisa menjadi daripada taman neraka. Bergantung amal kita. Ya, kalau amal kita baik, ya alhamdulillah ditemenin. Ya. Tapi kalau amal kita buruk jelek, ya itulah. Ya. Makanya saya suka baca talqin tuh kalau orang yang meninggal dunia habis kubur bacain talqin. Itu kadang-kadang saya pegang tuh misalnya supaya apa? Nih gua ajarin dulu ya. Cara kasarnya kita gitu.
gua ajarin. Ntar kalau malaikat datang nih jawabannya. Sama aja kita sekolah, Pak. Ingat nggak masuk sekolah? Kalau lagi ujian, soalnya dibocorin. Biasa kita ujian jawab, enak nggak? Enak, nggak udah tahu jawabannya. Nah inilah keuntungan ketelkin itu buat kita yang meninggal dibaca telkin, ngajarin mereka supaya ntar kalau malaikat munkar nakir datang, nih lu ditanya nih jawabannya nih gua kasih tahu. Kata malaikat munkar nakir, udah dah nggak usah ditanya dah, dia udah tahu jawabannya. Beruntung nggak buat kita? Suatu keberuntungan buat kita. Ya, kan ada aja maaf sih. Ya nggak apa-apa, itu kan kepercayaan aja. Ya kita sama aja, kita kalau mau ujian kan belajar. Apalagi udah belajar soalnya kebocoran, enak banget jawabannya udah. Tahu jawaban enak. Begitu juga di alam kubur, kalau jawabannya udah tahu enak aja, anteng aja kita di kuburan. Ya, itu kan di kubur itu kan katanya berapa? Satu hari itu sama dengan 700 tahun perjalanan dunia. Satu hari di alam kubur 700 tahun. Kalau buat kita lama. Buat alam kubur cepat. Ya kalau nggak percaya coba datang. Pada sebenarnya ngerasain dah. Insya Allah dipahamin. Alhamdulillah, San. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kan bergantung amal kita. Iya, San. Ya. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, alhamdulillahillazi hadana ila syiratim mustaqim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji itu tertuju ya bagi Allah Tuhan yang menunjukkan kami kepada jalan yang betul-betul dirahmati Allah dan selamat atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu ya, maka adalah tanggal hijriahnya Nabi Muhammad SAW itu 1184 ya. Ini udah dikarang nih kitab ya. Maka saya telah meminta kepada aku oleh seorang daripada sahabatnya yang besar padaku ya, pada menghimpunkan suatu risalah. Ini risalah nih, masalah yang sudah ditunjukkan, disuruh bikinin kitab supaya kita ini jangan kehilangan. Coba andai kata nggak ada kitab, cuman bacanya Quran doang, kira-kira paham nggak? Baca aja Quran, kan sekarang banyak orang hafal ya Quran ya. Kalau cuma hafal aja bagus. Sekarang saya tanya, kalau hafal Quran saja bagus, sekarang saya tanya cara sholat gimana? Dijelasinnya dari mana? Dari hadis, dari kitab kita. Makanya kan kata solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Emang pernah kita lihat Nabi sholat? Kapan Nabi lihat sholat? Nabi sholat kita nggak pernah lihat. Ya kita sholat raweh aja kadang-kadang udah monjor, kaki dipanjangin yang sebelah. Ya, Nabi sholat itu bacaannya surat Al-Baqarah. Ya, memang pendek. Kalau kita di sini ada yang 23, ada yang 11. Nah kalau yang pendek, memang Nabi sholatnya 11, tapi bacaannya Al-Quran. Ini kita udah buat sholatnya pendek, bacaannya memang pendek lagi, yang ringkas-ringkas aja lagi. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Kita nggak, Nabi nggak mensulitkan kan. Kata Nabi apa? Yasiru wala tu'asir, basiru wala tunafir. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takut. Itu prinsipnya Nabi.
Apa Nabi melarang? Ada yang sholatnya 11? Enggak. Yang buat 3 salah? Ya enggak juga. Atau yang sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Yang pakai kunut bid'ah, yang nggak pakai kunut salah. Ya ada yang salah, orang sholat salah. Yang salah yang mana? Yang kagak sholat. Yang sholat dipermasalahkan. Ya. Yang nggak sholat yang dipermasalahkan, yang udah sholat mah udah diem aja. Mau pakai kunut ya mau enggak, udah yang penting sholat. Selesai Islam. Jangan dibikin permasalahan. Nah, lanjut ya. Risalah. Risalah. Suatu risalah. Risalah. Dikit ya, maju dikit. Kamu risalah. Nah, kemudian ya, pada menyatakan juga ilmu hadis yang muwafaqat, artinya yang kuat-kuatnya hadis. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ya, macam-macam tuh hadis. Nanti kita pelajari tuh. Kenapa sih hadis ini nggak kuat, yang ini sahih ini? Ya sebenarnya mah yang itu nggak usah diributin. Semuanya itu dari Nabi. Cuman perawi-perawinya doang yang nggak pada nyambung, yang dipanggil sanad. Umpamanya dari sini hadis satu ada, kemarin nggak ketemu nih, langsung lompat kemarin, itu yang namanya hadis ya maudhu, yang nggak nyambung. Kalau yang namanya hadis sahih dari sini nyambung, sini nyambung, itu hadis sahih. Sebenarnya ucapan dari Nabi, cuman yang meriwayatkan itu nggak ketemu orangnya. Ya, padahal mah sama aja yang meriwayatkan. Ya emang manusia sekarang di zaman kita mau nyalain mulu. Baru bab katanya udah galak banget. Lo ngaji apa bab katanya? Galak banget. Bab katanya galak banget. Jangan ya. Nah terus ya. Nah ini atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini ahli sunnah wal jamaah nih ya kitab ini. Padahal aku memohonkan ya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Tadinya bahasa Arab ini. Kalau bahasa Arab bagi kita pada bingung, kagak bisa baca. Makanya di bahasa Melayukan, bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Ada bahasa Arabnya. Ya, tadi Fikri itu nunjukin kitab ini juga sama, judulnya sama, cuman bahasa Arab. Nah kalau ini udah diterjemahkan, jadi bagi kita orang awam gampang untuk memahaminya, ya. Nah supaya apa? Supaya beroleh manfaat dengan dia, ya baginya. Barang siapa yang tiada, ya tahu bahasa Arab maka mempermudahkan, ya, memperkatakan kepada oleh seorang fakir yang ngarang kitab, yaitu ya seorang fakir yang sangat doib lagi bebel. Bebel. Pengarang kitab ngaku bebel. Lah kita buru-buru pengarang kitab, nulis aja males. Sekarang dikit-dikit mainnya laptop. Tambah bebel. Tambah bebel. Ini pengarang kitab ngaku dirinya seorang yang bebel otaknya. Ini pengarang kitab. Nah kita ngarang kitab kagak baca jika kagak mau. Suruh baca doang. Ya. Nah terus yang tiada dipunyai ilmu, ngaku nggak punya ilmu. Ini orang alim. Ya, otaknya bubel katanya. Kalau kita kan bubel udah keterlaluan banget. Ya. Dikasih tahu kagak ngerti-ngerti, ya. Dan ilmu padahal aku berpegang, ya. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Haji Abdullah anak Abdul Mubin
Al-Imam Syafi'i yang mazhabnya dan bahwa dijadikan akan dia Mukhtasar ini kitab tulus ikhlas, nggak pernah dibayar Pak, nggak pernah digaji nih. Ini kalau kita nggak ada dia penerusnya, nggak tahu kita bagaimana cara sholat, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita punya anak aja di sekolah ini masih kurang ajar juga anak. Benar-benar Pak. Apa tuh contohnya? Kadang-kadang anak kita suruh beli rokok, dia ngelawan dah. Bapak orang gak enak main HP tuh. Dia nggak sadar itu. Suruh dah beliin rokok. Abang nyuruh lagi. Kata-kata aja udah nggak boleh. Wakulan hufin. Janganlah berkata 20 kepada orang tua. Ya, coba-coba ada bapak tes anak sendiri dah kalau nggak percaya. Ya, Mat, beliin rokok Bapak. Abah orang nonton TV enak-enak tuh. Nggak sadar, ya. Kasih tahu itu Pak yang gitu Pak. Jangan dibiasain. Ya, itu kata-kata aja udah dosa banget itu. Ya, makanya kan ada dalam kitab fikih kalau orang laki katanya kan nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau perempuan mau ngomong 1000 kali juga nggak bakalan jatuh yang namanya talak. Kalau laki ngomong sekali jatuh. Tuh bahayanya tuh. Ya. Biar istri kita ngomong ceraiin gue 100 kali lo ngomong kagak bakal jatuh. Tapi jangan coba-coba seorang laki-laki bilang lo sama aja punggung ibu gua. Jatuh tuh. Berarti menyamakan. Kalau yang namanya ibu boleh nggak kita itu nikahin? Nggak boleh. Berarti istri kita sama aja dengan ibu kita, nggak boleh dinikahi, batal. Ya, berarti menyamakan istri kita sama aja dengan ibu kandung kita. Ibu kandung kita boleh nggak dinikahi? Boleh. Jatuh tuh dah. Ya. Ya terus. Kita mau baji ada? Ya. Ada ya. Nah terus ya, nah itu dia mulia ini namanya dengan hadis tanbihul ghafilin, yang artinya mengingatkan bagi kita orang yang lalai, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula ya menunjukkan atas kebajikan itu serasa pahala berbuat ya berbuat dia oleh riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah ini kalau dalam riwayat Bukhari Muslim itu disebut dengan muttafaqun alaih. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, atau disebut juga Syekhuna atau dua orang imam. Ya. Maka adalah kitab hadis ini aku jadikan atas 12 bab. Mana itu yang 12 bab? Nah kita dengerin atu-atu dan nih ya. Nanti apakah kita kenangan nih ke dalam catatan kitab ini ya. Yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Nah ini kita dulu masih kecil ninggalin sembahyang. Gimana caranya? Kodok. Kita udah sholat isya tadi, sholat isya lagi. Boleh nggak? Jangankan kita yang hidup, orang tua kita yang udah meninggal, kalau kita masih sayang sama orang tua, bodohin sholatnya. Kan sekarang enak banget bagian maaf nih, anaknya kaya, beliin aja beras 1 ton. Banyak kayak gitu. Padahal kalau hal itu dikerjain, aib nggak? Aib nggak? Aib. Jangan salah. Orang tua kita meninggal, dibawa ke musola disolatkan, dibikinin vidya, banyak kayak hadir. Berasnya ada nggak? Ada. Aib bang. Betul. Aib. Ini beras ada 1000 liter untuk membayar pondok puasanya, sholatnya almarhum.
Berarti kita kalau yang bagian kita yang berpikir, lah kalau gitu nih almarhum ninggalin sholat dong. Bagi kita yang berpikir, aib bukan tuh? Kasihan. Kasihan nggak? Kita salah tuh. Dibongkar kejelekannya di situ. Benar nggak Pak? Yang bongkar anak sendiri. Iya, mentang-mentang anaknya banyak uangnya, beliin aja 1 ton. Padahal itu adalah aib. Itu sebenarnya apa doa ada yang masuk. Ya, bener nggak? Nah inilah yang kita kagak tahu. Kalau saya mah ngajar gini-gini aja dah Pak, yang ringan-ringan aja dah. Iya. Yang tinggi-tinggi kita kagak ngerti juga. Jangan. Ya, kalau begini kita tanya jawab, ini silakan. Kita namanya muzakar, bukan yang ngajar saya mah bukan orang alim. Saya sama bapak-bapak, cuman bisa baca doang. Ya, baca dikit-dikit. Kalau kepintaran mungkin lebih pintar bapak-bapak. Lah saya main HP aja itu kadang-kadang kagak bisa, suruh anak saya. Ya. Main HP cuma saya terimanya paling ada WA sama SMS sama telepon udah. Main WA kagak bisa. Ya. Bukan saya bohong, memang benar-benar kagak bisa kita. Sama Ustaz. Ya. Kalau emang yang pinter, mungkin pinteran bapak daripada saya gitu, ya. Nah itu yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat wajib pondok. Dan jangan salah, orang tua kita meninggal kalau bisa mah jangan bikinin vidyanya di masjid atau dibawa bareng-bareng tuh, jenazah dibawa, berasnya dibawa juga. Iya ada yang begitu. Aslinya begitu? Ada. Iya. Jadi suruh monton, suruh Yang bagusnya begini Pak, jenazahnya lagi dimandikan, itu beras ada di rumah, sebelum jenazah keluar dari pintu rumahnya, dia udah bebas dosanya. Di mana? Bikinin di rumah, anaknya aja yang tahu. Benar nggak Pak Ji? Anaknya aja, keluarganya aja yang tahu, nggak perlu orang lain. Lah kasihan, lu mau girang tuh anak, gua orang kaya gua. Lu nggak tahu bapak lu tuh sedang merintih, aibnya dibukain. Sebenarnya ketika mayat itu belum dimandiin atau sudah dimandikan, sebelum keluar dibawa ke musola atau ke masjid untuk disolatkan, di rumahnya dibikinin dulu vidyanya. Ini beras ada berapa nih? 1000 liter. Yuk kita bacakan Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan dosanya Allah ampunkan. Kan begitu. Bacain Fatihah. Udah cukup. Habis itu apain? Bagi itu tetangga yang dekat. Kenapa? Karena orang tua mungkin emang yang dekat, yang ngobrol orang dekat, nggak mungkin jauh-jauh dia ngobrol kan? Hah? Yang dekat tuh ini kadang-kadang kita jauh, dibagi yang jauh-jauh, kiainya dikasih yang budaya dikit. Kiai ini pernah ngobrol sama Rona, ya? Bener nggak? Tetangga dulu. Mungkin nih almarhum pernah nyakitin, lu nggak punya beras aja belagu lu, kan bisa-bisa begitu masih hidupnya. Nah bagikan dia tuh tetangga yang dekat, anak-anak yatim, bagikan dia dulu. Udah selesai beras, udah selesai bagikan, baru jenazah keluar dari pintu rumah, pelong tuh dia dari dosanya. Ya, saya punya orang tua meninggal begitu Pak, saya nggak setuju dibawa ke masjid tuh beras. Ayo bikinin vidya, bacain Fatihah di situ. Nanti udah bacain Fatihah, diliter-literin, bagi-bagiin, baru keluar ke jenazah. Punya dosa nggak? Coba kalau dari tadi tuh beras dibawa ke masjid sama jenazah yang dibarengin, gotong-gotong dosa itu mayat. Ya, dosa dibawain. Ya lu bukan beresin dulu dosa gua, lu bawa. Dan banyak kesalahan juga kita Pak, kadang-kadang ahli ibadah. Nih kita orang ahli ibadah umpamanya meninggal, tempat kita di sorga, dibalik kepala kita duluan yang jalan. Ayo dah, bener nggak?